Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menolak dibawa ke rumah sakit, pria dengan gangguan jiwa melompat ke sumur sedalam 12 meter di Sumedang. Mendorong warga jadi pemilih cerdas, KPU Kota Bogor gelar kirap pemilu 2024. Bongkar praktik aborsi di Kota Bandung, 2 orang dokter gadungan aborsi lebih dari 100 orang. Kodim 0607 Kota Sukabumi bersama dengan Forkopimda serta pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 menggelar deklarasi pemilu damai. Seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan dan peserta pemilu sepakat menggelar pemilu tanpa konflik yang bisa merugikan rakyat. Seluruh partai politik peserta pemilu 2024 di Kabupaten Ciamis Senin lalu hadir melaksanakan deklarasi pemilu damai. Dalam deklarasi pemilu damai yang dilakukan di Makodim 0607 Sukabumi, seluruh partai politik peserta pemilu 2024 sepakat menjalani tahapan kampanye dan pencoblosan pemilu 2024 mendatang secara damai. Dan bila terjadi sengketa, akan diselesaikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sedang TNI melalui Kodim 0607 Sukabumi menyatakan netralitas seluruh anggotanya, termasuk yang membantu pengamanan tahapan pemilu 2024 mendatang. Untuk kota kabupaten kita siapkan, terutama di Kodim ini sekitar 400 orang. Yang tersebar di Koramil termasuk juga ada di Makodim. Kita kemarin sudah mengadakan sosialisasi tentang netralitas TNI AD. Semua bisa hadir. Jadi kita sampaikan komitmen kita, termasuk juga arahan dari pimpinan bahwa kita netral. Kemudian kita juga membantu polisi juga dalam pemilu, termasuk Babinsa juga untuk membantu pengamanan pemilu. Pengamanan pemilu 2024 akan dilaksanakan oleh polisi. Sedang TNI sebatas membantu Polri melakukan pengamanan dan jika diperlukan tambahan personil pengamanan atau gangguan keamanan yang serius dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kirap pemilu 2024 dilanjutkan ke wilayah Kota Bogor. KPU meminta masyarakat cerdas memilih anggota legislatif, kepala daerah serta kepala negara yang berkualitas untuk mengurus jalannya pemerintahan ke depan. Usai menerima pataka dan bendera kirap dari KPU Kota Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bogor Senin melanjutkan kirap pemilu 2024 di Balai Kota Bogor. Peserta kirap berkeliling wilayah 6 kecamatan di Kota Bogor untuk mensosialisasikan pesta demokrasi. Waktu pemilu 2024 yang tinggal 99 hari lagi harus dimanfaatkan seluruh warga untuk menilai rekam jejak calon anggota legislatif, kepala daerah, hingga kepala negara yang memiliki kualitas mumpuni untuk menjalankan tugas kenegaraan, menjalankan pemerintahan dan lembaga legislatif. Ini adalah sosialisasi tentang hari dan tanggal pemungutan suara 14 Februari 2024. Jadi hari ini tinggal 99 hari lagi, kita semua akan melakukan pencoblosan pada hari Rabu. Yang kedua, partai politik peserta pemilu ya, itu juga kami sosialisasikan kepada masyarakat bahwa hari ini ada 18 partai politik. Yang ketiga, kita ingin menghimbau kepada semua pihak bahwa 22 hari lagi, tepatnya 28 November kita akan memulai kegiatan kampanye ya, yang akan berakhir di tanggal 10 Februari 2024. Setelah 6 hari di Kota Bogor, kirap akan diteruskan ke wilayah Kabupaten Bogor. Pada pemilu tahun 2024, Kota Bogor memiliki 810.081 suara yang akan diperebutkan oleh 1.116 bacalek dengan jatah 50 kursi untuk DPRD Kota Bogor, 54 kursi DPRD Provinsi, dan 162 kursi DPR RI. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kepala Staf TNI Angkatan Darat ikut menyaksikan deklarasi pemilu damai di Ciamis. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan netralitas seluruh anggota TNI Angkatan Darat dalam pemilu 2024 mendatang.
Deklarasi pemilu yang damai diselenggarakan di Ciamis Senin lalu dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto bersama Kapolda Jawa Barat. Seluruh partai politik peserta pemilu mendeklarasikan mereka akan menjalani tahapan pemilu dengan damai dan bermartabat. Setelah deklarasi, para pimpinan partai politik peserta pemilu menandatangani naskah deklarasi. Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat menyatakan seluruh prajuritnya akan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 sesuai aturan yang berlaku. Dan jika ada yang melanggar, anggota TNI bersangkutan akan berhadapan dengan hukum. TNI tidak boleh berpolitik. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, apabila TNI ikut berpolitik itu harus keluar dari institusi TNI. Apabila dia TNI melakukan politik, itu akan ada tindakan pidana ataupun ada tindakan disiplin dari Komandan Satuan. Untuk wilayah Ciamis, jumlah warga yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024 mencapai hampir 966.000 orang. 481.000 orang lebih adalah laki-laki dan 484.000 pemilih adalah perempuan. Mereka akan mencoblos pada lebih dari 3.900 TPS di 27 kecamatan. Partai politik yang turut Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. dari para tokoh yaitu Pelajar yang ditemukan hanyut di Sungai Cimanuk Garut rupanya adalah korban pembunuhan. Pelakunya adalah teman sekolahnya sendiri yang dendam kepada korban setelah bermain bola voli bersama. Moro iya, keur moro ngadoni jelema ieu tah. Misteri Agung Gumelar, pelajar kelas 1 SMP berusia 13 tahun asal Kampung Cijeler, Desa Lewigoong, Kecamatan Lewigoong, Garut, yang ditemukan tewas mengenaskan di Sungai Cimanuk, Kecamatan Cibiuk, 3 November lalu, akhirnya terungkap. Korban sebelumnya dinyatakan hilang selama 5 hari. Kunci pengungkapan kasus ini adalah luka tidak wajar di leher dan tangan korban. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, Polres Garut akhirnya menetapkan teman korban sesama pelajar SMP sebagai pelaku pembunuhan atau anak berhadapan dengan hukum. Menurut polisi, korban dibunuh menggunakan pisau cutter karena saat bermain bola voli, pukulan bolanya beberapa kali mengenai tubuh pelaku. Pulang dari bermain voli, korban diajak mandi di sungai dan sempat hanyut terbawa arus. Pelaku sempat menolongnya, tapi kemudian melukai leher dan tangan korban menggunakan pisau dan membiarkan korban hanyut. Hari Senin mereka sesama teman bermain voli dan secara tidak terima ya, karena mungkin ada beberapa yang mengenai muka wajah dari anak tersebut sehingga menimbulkan dendam dan membawa sebilah cutter yang cutternya tersebut berdasarkan hasil keterangan dilarutkan di sungai. Anak berhadapan dengan hukum ini dijerat pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tidak ditahan di Polres Garut, anak berhadapan dengan hukum dalam kasus pembunuhan dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Anak atau LPKSA. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.